warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Fitria, saya guru di Cahaya Bangsa School. Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang kegiatan peer teaching dengan model pembelajaran problem based learning. Mari kita simak video selengkapnya. Halo, Om Swastiastu. Good morning. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Semua sudah masuk hari ini? Semuanya ada yang belum masuk, memakai masker. Terus satu lagi apa tadi? Jaga jarak. Jaga jarak, Bu. Menjaga jarak, Ibu. Iya, pinter semua anak-anak. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Iya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing ya. Ingat tepuk PPK? Masih Ibu. Masih, Bu. Oke, kita tepuk PPK sama-sama ya. Tepuk PPK. Feli. Gotong royong. Integritas. Buat semuanya. Di rumah ada yang piara hewan nggak? Ada, Bu. Iya, Bu. Bagus piara apa? Saya pelihara anjing sama kucing, Bu. Ya, ada anjing sama kucing. Ada yang punya peliharaan. Nah, hewan itu bisa bergerak. Kenapa sih hewan bisa bergerak ya? Kenapa hewan bisa bergerak? Apa? Ada yang tahu nggak hewan bisa bergerak? Otot-ototnya. Ada otot-ototnya. Pinter. Yang lain? Coba kenapa hewan bisa bergerak? Riset ide pokok pada sebuah paragraf. Nah, yang paling penting anak-anak bisa mempresentasikan ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar apa saja ya? Sudah terlihat? Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah, Bu. Nah, coba perhatikan gambar ini. Kalian lihat gambar apa saja? Ada gambar apa saja? Ada macan. Gambar macan. Ada gambar macan. Burung. Ada gambar apa lagi? Burung, Bu. Burung. Kan. Pohon. Ada Ada mangga. burung. Ada mangga. Kandela. Iya. Nah, burung, harimau, ikan, itu semuanya bergerak. Bergerak merupakan ciri makhluk hidup. Ya, salah satu ciri makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan. Ini ada gambar apa ya? Tuh, Bola. Ikan, Bu. Ada gambar apa lagi? Ikan. Gambar ikan. Gambar apa Ada lagi? burung. Ada burung. Kan berenang, Bu. Dan bagian tubuh yang dominan untuk melakukan gerakannya apa? Sirip Bu. Siripnya. Ya, siripnya. Oke. Nah, anak-anak tadi sudah mengamati gambar. Sekarang kerjakan LKPD-nya ya. Informasi gambar tersebut itu apa saja nanti kalian tulis. Nah, LKPD-nya nanti di-share di Google Classroom ya. Nah, kalau makhluk hidup bergerak, tumbuhan bergerak enggak ya? Bergerak, Bu. Bergerak enggak? Goyang-goyang, Bu. Bergerak. Goyang-goyang. Goyang-goyang kalau kena angin ya. Itu karena kena angin. Bu besar. Kalau tumbuhan, ya Ya, sayang? tumbuhnya besar ke atas dia. Oh, itu tumbuh sayang ya, bukan bergerak ya. Ya, salah ya. Kalau ke atas itu tumbuh, bukan bergerak. Nah, gerak yang aktif itu geraknya berpindah tempat. Nah, kalau kalian berlari itu berpindah tempat nggak? Pindah, Bu. Nah, kalau kucing lari, kelinci melompat, itu namanya gerakan apa? Aktif, Bu. Atau pasif? Aktif, Bu. Aktif, karena berpindah tempat. Nah, ini contohnya. Kalau lari itu gerakan aktif. Nah, tumbuhan juga bergerak loh. Nah, tumbuhan bergerak tapi tidak terlihat karena dia tidak berpindah tempat. Contoh tumbuhan yang bergerak kalau mendapat rangsang itu putri malu. Ada yang pernah lihat putri malu?
Pernah Bu, saya lihat Saya, di pinggir Bu. sungai. Saya Bu. pernah, Bu. Ada banyak Bu. Di rumah saya, di kebun saya banyak putri malunya. Iya, itu bergerak tapi tidak berpindah tempat. Ya, ada lagi nggak contoh gerak pasif tumbuhan? Ada yang tahu? Ada yang tahu gerak Cari pasif sinar, tumbuhan? Bu. Iya, pintar. Siapa tadi itu yang jawab? Gerak mencari sinar, Bu, saya. Oh, Erlinda. Iya, tumbuhan itu selalu menghadap ke matahari. Pintar sekali Erlinda ya. Nah, itu gerak, salah satu gerak pasif tumbuhan. Nah, organ gerak itu dibagi juga menjadi aktif dan pasif. Kalau organ gerak aktif, namanya otot. Nah, kalau yang pasif, namanya tulang. Otot bisa bergerak karena ada senyawa kimianya. Nah, untuk senyawa kimia nanti lebih lanjut dipelajari di jenjang SMP. Ya, yang bisa bergerak itu otot, bukan tulang. Nah, sekarang melihat ini tulangnya. Tulang juga tidak kalah penting dengan otot. Ada yang tahu fungsi tulang? Untuk apa fungsi tulang? Biar tumbuh tinggi Bu. Biar bisa berdiri, Bu. Untuk Biar tinggi. tegak, Bu, badannya. Tegak badannya. Iya, supaya badannya tegak. Kalau kita nggak ada tulang, pasti seperti kain ya, nggak bisa tegak. Nah, kenapa kok tulang bisa bergerak ya? Kenapa tulang bisa bergerak? Katanya tadi tulang kan pasif, nggak bisa bergerak. Kenapa kok sekarang tulang bisa bergerak ya? Kenapa? Coba ada yang tahu? Ada sendinya, Bu. Sendi. Sendi itu, apa sih sendi itu? Apa Apa sendi, ya? ayo? Sendi itu apa? Hmm, Ada yang tahu sendi? yang menghubungkan tulang, Bu, yang menghubungkan. Ya, yang menghubungkan tulang. Oke, bagus. Tulang bisa bergerak karena letak otot itu menempel sama tulang. Makanya tulang bisa bergerak. Ya, yang bergerak itu sebenarnya ototnya, bukan tulangnya. Nah, otot mendapat respon dari otak. Otak bilang, otot, ayo bergerak. Nah, karena dia nempel dengan tulang, maka bisa bergerak. Kita bisa lari, bisa berjalan. Itu karena adanya sistem gerak. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Sudah, anak-anak? Bu. Sudah Jelas, Bu. Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang ada yang mau bantu baca paragraf? Ayo, siapa yang mau? Kalau belum kelihatan, kalian bilang ya. Kurang bagus. Nah, udah kelihatan gambar tulang sama ototnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nanti kalau slide-nya tetap, tolong bilang ya. Karena Bu Guru nggak tahu ya. Mungkin karena jaringannya, jadinya agak susah ini. Ya, Oke, Bu Guru. Iya, Sudah Bu. Bu. sekarang sudah ganti sayang slide-nya? Sudah Jadi otot Bu. hasil ototnya sama tulang. Tulangnya. Oh, sama. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah terlihat paragrafnya? Sudah Bu. Sudah, Bu. Oke, siapa yang mau Sudah, Bu. bantu? Siapa yang mau bantu baca? Saya, Bu. Siapa itu? Suci, Bu. Suci. Oke, Suci. Terima kasih. Yuk, silakan dibaca, Suci. Gerak pada manusia dan hewan tersusun ke dalam sistem organ gerak. Dengan sistem organ gerak tersebut, membuat manusia dan hewan mampu berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih, Suci. Nah, ini ada sebuah teks paragraf. Di dalam teks paragraf pasti ada ide pokok. Nah, ide pokok itu inti dari yang dibahas. Biasanya terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama bisa di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Untuk yang ini, mana ya kalimat utamanya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ayo anak-anak, yang mana ini kalimat utamanya?
Nggak boleh takut salah ya, harus berani. Ayo, siapa yang bantu jawab? Kalimat utamanya yang mana? Gerak pada manusia dan hewan tersusun ke dalam sistem organ gerak, Ibu. Pintar sekali, Kadek. Ya, kalimat utamanya gerak pada manusia dan hewan tersusun ke dalam sistem organ gerak. Nah, kalau ide pokoknya yang mana ya? Ada yang bisa bantu jawab ide pokoknya yang mana? Ide pokoknya yang mana ya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nggak ada yang jawab. Bu Guru tunjuk ya. Coba Dwi, mana ide pokoknya? Yang mana ide pokoknya? Gerak pada manusia dan hewan tersusun ke dalam sistem organ gerak. Itu tadi kalimat utama. Ide pokoknya yang mana? Organ gerak, Ibu. Organ gerak. Yang lain, yang mana? Organ gerak. Sistem iya, organ ya, gerak. Bu. Benar nggak? Benar nggak yang lain? Kalau ide pokoknya organ gerak. Bagaimana? Benar nggak? Benar atau salah? Organ gerak, ide pokoknya. Ada yang berani jawab? Ayo. Nggak boleh takut salah ya. Saya Bu Mana? Guru. Iya, Meli. Apa ide pokoknya? Sistem apa ya? Sistem organ gerak pada manusia dan hewan. Oke, sedikit lagi Salah ya, ya. Bu? Ya, salah ya, Bu? Ya, nggak apa-apa. Hebat, Meli udah berani jawab. Nah, ide pokoknya itu sistem organ gerak ya, karena di sini yang dibahas dalam paragraf ini ya. Oke, udah hebat semua, udah berani jawab. Tidak apa-apa meskipun salah. Yang penting harus berani menyampaikan pendapatnya ya. Slide-nya sudah ganti? Apa masih? Sudah terlihat? Udah ganti belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada gambar kelinci. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, nanti di LKPD kalian baca, kalian tentukan mana kalimat utama dan mana kalimat penjelasnya. Kalian sama ide pokoknya, ditulis dulu ide pokoknya, kemudian kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Mengerti tentang tugasnya? Halo? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Nanti, Bu. Ya. Slide-nya udah ganti nih? Slide-nya udah ganti belum? Masih Masih teks kelincinya, Bu. Kelincinya, Bu. cerita organ gerak Gambar manusia dan hewan. Ya, ada gambar kelincinya, Bu. Oke, jaringannya agak susah ya. Jadinya agak susah ini. Maaf ya anak-anak ya. Iya, Bapak, Bu. Iya, Nggak Bu. apa-apa, Bu. Oke. Nah, ini yang harus dikerjakan ya. Nanti di LKPD kalian tulis ide pokok dan kalimat pengembangnya. Oke. Sudah ganti gambarnya? Sudah, Bu. Oke. Apa sudah terlihat videonya? Enggak, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Nggak terlihat videonya? Enggak. Masih tulisan yang tadi, Bu. Oke. Nanti videonya dikirim lewat Google Classroom saja ya. Lempar-lempar karena kendala kakinya Nggak boleh, hewan. Bu. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak Nggak boleh. boleh, Bu. Kenapa nggak boleh? Sakit, Bu. Iya kan sakit. Organ geraknya cara menyayangi hewan piaraannya. Kalau nggak punya hewan piaraan, boleh menulis tentang hewan apa saja ya. Bagaimana cara menyayangi hewan. Mengerti anak-anak tugasnya? Halo. Ibu. Jangan lupa Ibu. presentasikan lewat video ya. Nanti kirim videonya di grup Classroom ya, di Google Classroom ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita
Siapa yang mau mimpin doa hari ini? Ayo. Gede yang piket sekarang, Saya, Bu. Bu. Oh, Gede. Ya, ayo Gede, silakan. Baik. Bikin doa teman-temannya ya. Ya, Bu. Baik, teman-teman. Untuk mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Bagaimana pelajaran hari ini? Senang? Senang, Bu. Senang, Bu. Senang, Bu. Tetap bersemangat ya, meskipun belajar dari Ya, rumah. Bu. Iya, Bu. Tetap semangat. Tidak boleh main HP terus yang nggak penting ya. Ngerjakan tugas, main Ya, HP Bu. boleh, tapi nggak boleh lama-lama ya, harus dibatasi. Oke, Oke, sampai Bu. jumpa. Bu. Bye-bye. Bye, Bu.